Shalom, umat yang diberkati Tuhan. Shalom. Pada pagi hari ini, saya mau mengundang semuanya boleh buka hati dan pikirannya. Kita mau masuk ke dalam ibadah. Kita fokus kepada Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu hati dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami ucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Bila Tuhan pada pagi hari ini kami mulai datang ke hadirat-Mu, menyembah-Mu dengan sungguh ya Tuhan. Datanglah Roh Kudus-Mu bagi setiap
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur karena pada hari ini Tuhan tetap mengaruniakan kepada kami segala sesuatu yang terbaik. Dan biarlah ibadah kami ini juga sungguh berkenan di hati-Mu. Sekarang Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua tanpa terkecuali, urapi hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan ini menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Semua Tuhan lawat dan berkati demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti saya janjikan di minggu lalu, bahwa hari ini kita akan masih melanjutkan tentang iman sejati, senjata menghadapi pandemi, bagian yang kedua. Mengulang sedikit dari apa yang minggu lalu saya sampaikan tentang iman sejati itu. Ketika kita menghadapi secara khusus masa pandemi ini, maka iman sejati berarti adalah iman yang menyelamatkan, kemudian iman yang berakar, bertumbuh dalam firman Tuhan, dan iman yang fokus kepada Tuhan. Sekarang bagian yang keempat, iman sejati menghadapi pandemi yang keempat adalah iman yang dihidupi. Iman itu bukan sebuah konsep, bukan teori, bukan kalimat mati, tapi iman adalah harus dihidupi karena iman itu bicara mengenai sebuah yang aktif dalam diri kita. Itu sebabnya orang yang mati tidak beriman, hanya orang hiduplah yang beriman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang dihidupi maksudnya apa ya? Yang pertama, iman yang dihidupi berarti bahwa kita harus menghidupi pribadi yang kita imani. Pribadi yang kita imani adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu, pribadinya harus hidup di dalam diri kita. Kalau orang-orang di luar Kristus, mereka menghidupi pribadi yang mereka imani, sehingga hidup mereka persis sama seperti apa yang mereka imani dan sembah itu. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, betul-betul pribadi yang satu ini ada di dalam diri kita, termanifestasi lewat kehidupan kita, dalam perkataan kita, dalam sikap kita, dalam perilaku kita, dalam karakter kita, sehingga orang di luar bisa menyaksikan betul kita adalah orang yang beriman kepada Kristus, karena kehidupan Kristus sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kitab Yakobus pasal yang kedua dari ayat 18 sampai 22 itu disimpulkan berbicara mengenai bahwa Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya, kalau kita hanya bicara-bicara tentang iman tapi tidak ditunjukkan dengan perbuatan, itu sama dengan bohong. Bahkan di pasal itu dikatakan, kalau engkau percaya Tuhan itu ada, jangankan engkau, setan pun percaya Tuhan itu ada, bahkan gemetar di hadapan Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini mengajarkan kepada kita bahwa iman kita tidak boleh hanya asal diomong, tapi tidak ditunjukkan lewat kehidupan kita, perbuatan kita, yang dengannya orang memuliakan nama Tuhan. Nanti tidak ada bedanya percaya kita dengan percayanya iblis, percayanya kita dengan percaya setan. Tapi saya percaya kalau kita ditanya, kita mau supaya level percaya kita bukanlah sama dengan iblis, tetapi percaya kita betul-betul pribadi Kristus Tuhan yang kepadanya kita percaya itu nyata di dalam kehidupan kita, sehingga setiap kita boleh memancarkan pribadi Tuhan kepada orang-orang di luar. Dari mana tetangga kita tahu, keluarga besar kita tahu, orang-orang tempat di mana kita bekerja tahu, orang-orang di mana kita kuliah dan sekolah tahu bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Kristus. Apakah mereka melihat kita di rumah berdoa? Kan tidak. Apakah mereka tahu berapa ayat Alkitab yang kita hafal? Kan tidak. Mereka taunya adalah lewat perbuatan kita. Waktu kita berbicara kepada mereka, waktu kita bersikap memperlakukan mereka, waktu kita berbuat kasih kepada mereka, di situ nyata bahwa Kristus itu betul-betul adalah pribadi yang kita percayai. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman itu adalah iman yang dihidupi. Bagaimana dengan kehidupanmu hari-hari ini? Apakah sungguh menunjukkan pribadi Kristus yang engkau percaya dan imani itu, sehingga itu boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga orang-orang dunia yang sedang ada dalam keadaan ketertekanan, kekhawatiran, depresi berat,
takut karena situasi COVID ini, bisa melihat perbedaan dalam dirimu karena engkau sebagai anak Tuhan tidak sama dalam menghadapi situasi ini dengan sikap mereka. Tapi engkau tetap berkata bahwa Tuhanku yang hidup dalam diriku itu memampukan aku menghadapi dan melewati semua kesulitan ini. Iman yang dihidupi itu juga berbicara mengenai tanggung jawab. Iman itu adalah sebuah tanggung jawab. Iman itu bukan pasif lalu dibiarkan begitu saja, tapi kita harus bertanggung jawab dengan iman yang ada di dalam diri kita. Maksudnya, mari kita melakukan, mengerjakan apa yang seharusnya menjadi bagian kita. Ada bagian Tuhan, itu betul. Tapi ada bagian kita. Kita jangan menyerobot dan mengambil bagian Tuhan, karena pasti tidak akan mampu melakukannya. Tapi kita juga tidak boleh melepas tanggung jawab. Apa yang kita bisa lakukan, kita serahkan untuk Tuhan melakukannya. Ini bukan anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Karena itu, kita belajar dari bangsa Israel. Pada waktu mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan, hendak menyeberangi sungai Yordan, tinggal satu penyeberangan lagi yang mereka harus seberangi. Apa yang mereka lakukan tidak sama seperti mereka menyeberangi Laut Merah. Ketika menyeberangi Laut Merah, maka lautnya terbelah dulu, baru mereka berjalan. Tetapi ketika mereka ada di sungai Yordan, mereka melangkah dulu, ya mereka bertindak dulu, barulah kemudian sungai Yordan itu tersibak airnya dan mereka berjalan di tanah yang kering. Hari ini barangkali Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu dan itu rasanya nggak mungkin, dan saya juga nggak tahu kenapa saya melakukan ini. Tapi mari kita belajar untuk bertindak, melakukan dulu apa yang memang Tuhan suruhkan untuk kita lakukan, sebagai bukti bahwa kita mempercayai apa yang Tuhan katakan kepada kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, termasuk dalam tanggung jawab memenuhi kebutuhan kita, seperti yang dilakukan oleh Ishak ketika dia berada di satu negeri pengasingan, ya. Dalam Kejadian 26 ayat 12, firman Tuhan berkata di sana, maka menaburlah Ishak, lalu kemudian dia menuai hasil 100 kali lipat. Bahkan dia diberkati Tuhan, dia menjadi kaya dan makin kaya dan sangat kaya. Berapa kali kata kaya ditulis di situ Bapak Ibu Saudara. Bukan karena Ishak itu ingin kaya, tetapi dia memiliki tanggung jawab mengerjakan apa yang harus dikerjakannya. Persoalan diberkati menjadi kaya itu adalah urusan Tuhan. Tapi urusan kita, tanggung jawab kita adalah mengerjakan apa yang harusnya kita kerjakan. Nah karena itu, apakah imanmu hari-hari ini adalah iman yang bertanggung jawab, sehingga kau tetap bisa produktif di tengah-tengah situasi pandemi ini, mengerahkan segala potensimu, tenagamu, keterampilanmu, talentamu, kerjakan apa saja yang kau bisa kerjakan selama itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan malas, jangan lamban. Maka Tuhan mengajar kita untuk belajar kepada semut, dan mereka mengumpulkan makanannya pada waktu musim kemarau, sehingga pada waktu musim hujan mereka punya persediaan. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan ketika menghadapi situasi pandemi ini, sebelum-sebelumnya kita sudah punya persediaan, karena kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab, yang selalu mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Tetapi di situasi pandemi ini pun tidak menghalangi kita untuk bekerja, karena kita masih punya pikiran, masih punya tenaga, masih punya talenta, masih punya banyak hal yang kita bisa kembangkan di dalam kehidupan ini. Kalau kita mau berkata, mana mungkin ada orang yang mau melirik atau yang mau membeli, ya itu urusan nanti, itu urusan Tuhan. Tapi lakukan saja dulu apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semasa pandemi ini banyak hal yang Tuhan ajarkan kepada saya. Semakin banyak berdiam diri di hadapan Tuhan, semakin banyak baca firman Tuhan, semakin banyak mempersiapkan khotbah, semakin banyak mempersiapkan materi-materi ajar. Meskipun saya tidak berangkat ke kantor, tapi di rumah saya tetap mengerjakan apa yang seharusnya saya kerjakan. Dan nasihat saya secara khusus kepada anak-anak muda, bukan mentang-mentang situasi ini membuat kita di rumah saja lalu kemudian kita bermalas-malasan, bangunnya siang, lalu melakukan segala sesuatu dengan tidak semangat, tidak bergairah. Ini bukan ciri anak Tuhan yang memiliki iman yang sejati, yang memiliki iman yang dihidupi. Nanti engkau akan tergilas dengan keadaan, nanti engkau akan menerima atau mengalami hal-hal yang membuatmu jadi kecewa, padahal bukan Tuhan yang mengecewakan, engkau sendiri yang tidak mau menabur, mengerjakan, melakukan apa yang harusnya kau lakukan. Mari kita gunakan semua segala kemampuan
kerahkan semua itu untuk mengerjakan hal-hal yang berguna, hal-hal yang membangun, dan tentu menjadi berkat sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang punya iman yang sejati kepada Tuhan, dan iman itu kita boleh hidupi. Saya percaya bagi orang yang rajin selalu ada berkat Tuhan. Bagi orang yang rajin selalu Tuhan akan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Orang dunia saja kalau rajin mereka pasti diberkati, apalagi anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Nah, itu iman sejati sebagai senjata menghadapi pandemi di masa sulit ini, yaitu yang keempat, iman itu harus dihidupi. Kemudian yang kelima, iman sejati menghadapi pandemi itu adalah iman yang disertai dengan pengucapan syukur. Pengucapan syukur. Dalam Markus maksud saya 8 ayat 6 firman Tuhan berkata, lalu ia atau Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu yang mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada banyak orang. Terjadilah mujizat. Kemudian setelah semua orang selesai makan, lalu dikumpulkan sisanya dan masih ada tersisa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Dan ini merupakan mujizat Tuhan memperbanyak roti. Itu mujizat yang kedua. Pernah dia ketika memberi makan 5.000 orang, ya, 5 roti dan 2 ikan. Tapi kali ini 7 roti. Dan saya percaya Bapak Saudara, sikap Yesus menghadapi sesuatu yang rasanya ini nggak mungkin adalah tetap sama, yaitu dia memiliki iman, dan imannya itu dia wujudkan dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Tadi firman Tuhan berkata dia mengambil roti itu, lalu dia melihatnya, tapi dia tidak melotot dan kemudian meragukan, mana mungkin, enggak. Tapi dia mengucap syukur kepada Bapaknya, dia berdoa kepada Bapaknya, dan terjadilah mujizat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang disertai dengan pengucapan syukur itu berarti kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yesus mempercayakan hidupnya dan apa yang dia doakan kepada Tuhan. Kata mempercayakan harus digarisbawahi. Artinya kita betul-betul kenal siapa yang kita percayai, bahwa dia akan memberikan yang terbaik bagi kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tentu kita tidak mempercayakan hidup kita kepada sembarang orang, kan? Tapi mempercayakan hidup kita kepada orang yang kita kenal, yang kita tahu kita aman di tangannya, hidup kita terjamin di dalam Dia. Dan itu adalah Kristus, pribadi satu-satunya di mana kita bisa mempercayakan hidup kita kepadanya. Jangan meragukan Dia, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan menerima pemberian Tuhan. Yesus tidak kemudian menantang Bapaknya, berapa banyak, berapa kali lipat 7 roti ini engkau akan ubah, enggak. Tapi dia terima saja dan dia mengucap syukur karena itu. Seringkali kita sudah menyerahkan ke semua kepada Tuhan dan berdoa, kemudian kita berpikir-pikir, ya berapa kali lipat ya Tuhan akan buat ya, dari mana ya Tuhan akan menolong saya, lewat siapa ya, caranya gimana. Itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Nah, kalau orang yang mengucap syukur, enggak, dia tidak akan memikirkan semua itu. Pokoknya dia terima saja pemberian Tuhan sebagai yang terbaik dalam kehidupannya. Dia tidak menuntut lebih, dan dia juga tidak akan marah, dia tidak protes dengan apa pemberian Tuhan itu. Hari ini ketika saudara sudah mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, berdoa lalu Tuhan menjawab doa itu, jangan kemudian saudara protes dan berkata, kok begini jawabannya, kok cuma segini Tuhan, ya, kok bukan seperti si A, kok Tuhan sepertinya membedakan. Jangan protes, itu bukan tanda orang yang punya iman sejati yang disertai dengan pengucapan syukur. Kemudian tahu berterima kasih. Orang yang memiliki iman yang selalu mengucap syukur, dia tahu berterima kasih. Berterima kasih kepada Sang Pemberi, sebab karena itu dia akan bagikannya. Jadi berkat itu, apa yang dia syukuri tidak dihabiskan untuk diri sendiri, tapi dia salurkan kepada orang-orang lain. Tadi firman Tuhan berkata, setelah Yesus mengucap syukur atas roti itu, dia memberikan kepada murid-muridnya, lalu dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Selalu orang yang punya iman, yang hidup dalam pengucapan syukur itu akan peduli dengan orang sekitarnya. Tangannya akan terulur kepada mereka yang membutuhkannya.
hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan, dan Kristus yang hidup dalam dirinya itu akan membuat dia senantiasa punya beban, punya hati yang gampang jatuh belas kasihan, sehingga dia akan selalu tergerak untuk menolong orang-orang bagi mereka yang sedang membutuhkan pertolongan. Hari-hari ini ada banyak orang yang perlu ditolong, bukan hanya melulu lewat materi kita, ya kalau ada kita bagi, tetapi juga doa kita mereka perlukan. Kepedulian kita, sekedar kita bertanya apa kabar, bagaimana keadaanmu, tetap semangat, sehat selalu, itu mereka butuhkan dari kita. Ayo bagikan apa yang sudah kita terima dari Tuhan lewat segala sesuatu yang Tuhan sediakan di dalam diri kita, salurkan itu kepada orang-orang lain. Kadang-kadang kita berpikir, saya sendiri juga kesulitan, saya sendiri juga nggak punya, bagaimana saya bisa memberi, peduli kepada orang-orang lain. Ini adalah alasan, ini bukan ciri orang yang punya iman yang sejati, yang disertai dengan pengucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita mulai bergerak. Justru di saat pandemi, saat sulit seperti ini, kita membuktikan kita orang yang punya iman yang sejati itu, kita terus punya senjata, yaitu pengucapan syukur, sehingga dengannya kita bergerak untuk selalu menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Percayalah, waktu kita membagikan berkat itu, jangan pernah pikir kita akan berkekurangan. Jangan pernah khawatir bahwa kita tidak akan punya. Selalu Tuhan akan mengalirkan lagi, karena kita dipercaya untuk menyalurkan dan mengalirkan berkat itu kepada mereka-mereka yang membutuhkannya. Lalu iman yang disertai dengan pengucapan syukur itu akan selalu bersukacita. Kenapa? Karena memang kunci untuk bersukacita adalah mengucap syukur, Bapak Ibu. Jadi karena itu mari kita belajar. Kalau kita ingin imun kita naik di hari-hari ini, maka selalulah mengucap syukur sehingga kita selalu bersukacita. Nah, firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Itu kata Amsal. Kita boleh vaksin 2 kali, mungkin ada vaksin ketiga, mungkin ada lagi nanti. Kita boleh minum konsumsi vitamin A, B, C, D, apa segala. Semua pola makan kita tertata dengan baik, teratur dengan baik. Semua vitamin kita boleh gunakan sebagai suplemen untuk menguatkan tubuh kita. Tapi semua itu nggak ada gunanya kalau kita tidak ada di dalam kesukacitaan yang datang dari Tuhan. Tapi kalau kita bersukacita, meskipun makanan kita hanya ya nasi, mungkin hanya kecap, hanya sambal, kerupuk, tempe, cukup, tapi karena disertai dengan pengucapan syukur, maka hati kita bersukacita. Kita akan selalu sehat di dalam Tuhan, selalu kuat di dalam Tuhan, selalu kasih karunia dan berkat Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kita. Orang yang memiliki iman sejati yang disertai dengan pengucapan syukur juga tidak ada sungut-sungut di dalam hidup mereka. Tidak ada keluhan-keluhan di dalam hidup mereka. Kenapa? Karena mereka puas dengan berkat Tuhan. Karena mereka cukup dengan berkat Tuhan. Karena mereka tidak merasa bahwa Tuhan itu kurang dalam memberi kepada mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajar oleh Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut. Apapun yang saudara sedang hadapi hari-hari ini, kesulitan boleh ada, tantangan boleh ada, penyakit boleh datang, ekonomi boleh semakin merosot, tetapi jangan itu menciptakan persungutan di dalam mulutmu, apalagi dalam hatimu. Kiranya itu mengubah menjadi pengucapan syukur, sehingga dengan pengucapan syukur kuasa Allah dinyatakan. Saudara, tahukah saudara bahwa persungutan adalah tanda dari kurangnya iman, bahkan tidak adanya iman dalam kehidupan seseorang. Tapi pengucapan syukur adalah tanda, adalah ciri dari orang yang punya iman kepada Tuhan, dan iman itu adalah iman yang sejati. Karena itu, mari kita belajar selalu mengucap syukur dalam segala hal apapun yang terjadi, sebab memang itulah yang dikehendaki Allah bagi kita. Kemudian, yang keenam, yang terakhir, iman sejati sebagai senjata menghadapi pandemi adalah iman yang dewasa. Sama-sama katakan iman yang dewasa, bukan iman yang kekanak-kanakan, Bapak Ibu Saudara. Di kehidupan kita sebagai orang percaya, mungkin usia kekristenanmu ada yang sudah lebih dari 5 tahun, lebih dari 10 tahun, bahkan lebih dari 20 tahun. Saudara mungkin adalah seorang pelayan Tuhan hari-hari ini. Tapi apakah imanmu dewasa? Mari kita lihat dari apa yang dikatakan firman Tuhan. Iman yang dewasa itu bisa dilihat dari 2 hal. Yang pertama, imannya memang tahan uji. Tahan uji. Di dalam Yakobus 1 ayat 12, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan itu
pasti akan selalu belajar, tekun, siap menghadapi semua ujian yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam kehidupannya. Dia tidak lari dari ujian itu, dia tidak marah dengan ujian itu, dia tidak protes dengan ujian itu, tapi dia hadapi karena dia ingin bertumbuh, dia ingin dewasa, dia ingin naik kelas di dalam keimanannya. Kita melihat proses dalam kehidupan kita. Kita belajar selama kita sekolah, di bangku sekolah. Kalau orang ingin masuk di SMP, dia harus ujian dari SD. Lulus, dia masuk ke SMP. Dan seterusnya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Apa bedanya dengan kehidupan kita? Hidup ini adalah sebuah sekolah kehidupan. Dan Kristus, Tuhan, adalah guru kita secara langsung. Dia menyekolahkan kita di dalam segala aspek kehidupan. Itu sebabnya mari kita belajar untuk terus berguru kepada Sang Guru Agung kita. Bapak Ibu, ada banyak orang dalam kehidupan ini sudah berkali-kali ulangannya sama, remedialnya sama, ya. Memang bentuk soalnya nggak sama, tapi bobotnya sama, tapi nggak lulus-lulus. Tahun lalu masalah keuangan, tahun ini masalah keuangan, tapi nggak lulus-lulus. Tetap aja marah, tetap aja protes, tetap aja stres. Tuhan bilang, kapan mau lulus, kapan mau dinaikkan kelasnya, kapan mau dinaikkan levelnya. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, tahun lalu masalah hubungan dengan sesama Tuhan perhadapkan. Tahun ini sama lagi Tuhan perhadapkan dengan orang lain mungkin, tapi nggak lulus juga, tetap aja nggak bisa mengampuni, tetap aja nggak bisa mengasihi. Terus kapan mau lulus Bapak Ibu Saudara? Ya Tuhan akan buat kita di situ terus sampai kita lulus. Kemudian Tuhan akan naikkan level kita. Dan orang yang lulus ujian itu, karena dia sudah tahan uji, imannya kemudian naik levelnya, Tuhan akan memberikan kepercayaan yang lebih. Kepercayaan di dalam hal pelayanan, dalam hal mengelola berkat-berkat Tuhan, dalam hal menjadi berkat bagi banyak orang lain. Dan lihat, nanti Tuhan akan mempromosikan dia tanpa dia minta. Tuhan akan mengangkat dia tanpa dia minta. Itu jaminan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena itu bersyukur kalau Tuhan izinkan kita menghadapi beberapa ujian, terutama ujian lewat pandemi ini. Mari kita hadapi, mari kita lewati bersama dengan Tuhan. Kita pasti mampu, kita pasti cakap untuk menghadapinya. Itu sebabnya Ayub berkata dalam pasal 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tuhan tahu jalan hidupmu, Tuhan tahu jalan hidupku. Dan ketika Tuhan menguji kita, dan pasti akan menguji kita, ya, kiranya Tuhan menemukan kita. Hasil dari ujian kita itu, kita muncul seperti emas. Bukan perak, bukan tembaga, apalagi rumput, apalagi kayu, itu akan terbakar habis. Kualitas emas itu memang akan diuji sehingga emasnya yang murni itu muncul ketika dia dilelehkan, bukan di api 100 derajat Celcius tapi 1000 derajat Celcius. Kalau mungkin seolah-olah Tuhan sedang mengizinkan kepada kita ujian yang membuat kita rasanya seperti dilelehkan dalam api yang enggak 1000 derajat sih, mungkin hanya 500 derajat, tapi kita sudah seperti, waduh Tuhan, sengsara luar biasa. Mari belajar. Di balik ujian itu ada janji Tuhan yang luar biasa. Dia akan memberikan kepada kita lebih lagi banyak kepercayaan dan tentu saja berkat. Jangan patah semangat, jangan putus asa ketika Tuhan memperhadapkan engkau dengan ujian. Tapi terima itu dengan sukacita. Itu berarti Tuhan melihat imanmu sudah layak untuk naik kelas. Kemudian iman yang dewasa bukan hanya tahan uji, tapi juga setia sampai mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang ketika di awal-awal setia mengasihi Tuhan, berapi-api mencintai Tuhan. Tapi berjalannya waktu, ketika mereka sudah mulai nanti usianya di usia lanjut, lama-lama mereka hilang dari peredaran. Tidak lagi datang ibadah, tidak lagi pernah ngomong-ngomong firman. Tadinya mereka pelayanan, sekarang udah gak pelayanan lagi. Lalu kemana mereka? Nah tahu, kita besuk, tetap begitu juga, responnya begitu juga. Nah ini jadi persoalan. Jadi bukan langkah awal itu yang menentukan, tapi langkah akhir itu loh yang menentukan. Karena itu firman Tuhan berkata kepada kita di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Paulus berkata kepada Timotius anak rohaninya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ada
Ada 3 kata yang mesti kita garis bawahi. Pertandingan yang baik, garis akhir, dan memelihara iman. Memang hidup ini sebuah pertandingan. Bertandinglah terus. Dan Tuhan memberikan kepada kita aturan pertandingan, tapi juga kemampuan untuk bertanding. Dan ada hal yang kita harus capai. Targetnya adalah garis akhir yang Tuhan akan tentukan bagi kita. Garis akhir itu bicara mengenai kapan kita akan menyelesaikan pelayanan kita, menyelesaikan segala suatu tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, dan tetap setia memelihara iman kita, iman yang sejati, sehingga ketika Tuhan sudah datang yang kedua kali, seperti yang dia bertanya dalam kitab Injil, tetapi apabila anak manusia itu datang, adakah ia menjumpai iman di bumi ini? Bukan sembarang iman, tapi iman yang sejati. Kiranya Tuhan apabila dia datang kedua kali, dia menjumpai iman yang sejati dalam dirimu dan juga dalam diriku. Itulah yang Tuhan mau untuk kita hidupi. Mari kita bangkit bersama di dalam kasih karunia Tuhan dengan semangat. Iman yang Tuhan karuniakan itu kita terus pelihara, sungguh-sungguh menjadi iman yang sejati, sehingga kita boleh mampu menghadapi situasi pandemi ini dan kita keluar sebagai pemenang. Kenapa? Karena kita tahu iman kita yang sejati adalah iman yang sungguh-sungguh kita hidupi, dan iman itu kita sertai dengan pengucapan syukur, dan juga iman itu terus di dalam pertumbuhan sampai dewasa. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dan apabila firman Tuhan ini menjamah hatimu dan engkau diberkati olehnya dan mau terus lagi lebih berkomitmen dalam iman yang sejati, saudara boleh angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, apapun keadaan mereka, dimanapun mereka berada, terutama kondisi iman mereka, engkaulah yang menilai, engkaulah yang tahu apakah iman mereka tetap sejati, yang ditunjukkan dengan ciri-ciri yang sudah disampaikan lewat keberadaanmu pada hari ini. Tuhan jamah hati mereka, Tuhan ubahkan hidup mereka, Tuhan bawa mereka menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dan terus didewasakan dalam iman sampai akhir hidup kami tetap setia mempertahankan iman yang sejati, sehingga apabila engkau datang kedua kali, engkau menjumpai kami adalah orang-orang yang memiliki iman sejati, tertuju kepada Kristus Tuhan sebagai Allah Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu ini, kami mau menghidupinya dan kami terus mau merenungkannya, kami mau terus mengerjakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya kami semua sudah diberkati dengan iman yang sejati. Bagi-Mu segala kemuliaan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapak. Bapak yang baik, Bapak yang mulia, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh kembali beribadah bersama dengan umat-Mu sekalipun Tuhan lewat live streaming ini Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih, dan kami percaya bahwa Engkau hadir di setiap anak-anak-Mu yang mengikuti live streaming ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, terlebih kebenaran firman Tuhan yang menguatkan setiap kami, yang meneguhkan iman kami kepada Engkau Tuhan. Bila firman menjadi rema bagi setiap kami Bapak. Berkati hamba Tuhan yang sudah berkati kami pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, lebih lagi Tuhan pakai hamba secara luar biasa. Engkau tambahkan hikmat marifat, doa-doa daripada Allah turun atas hamba-Mu. Berkati Tuhan, berkati seluruh aspek kehidupan hamba-Mu. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu, dimanapun hamba berada, kemanapun hamba-Mu Engkau utus berlebihnya jiwa digunakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus, dan kami berdoa buat gereja Tuhan menyediakan yang Tuhan percayakan bagi kami Tuhan, di mana kami boleh beribadah di sana Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Sekalipun saat ini Tuhan kami belum dapat bersatu bersama umat-Mu beribadah di sana, tapi kami percaya tidak lama lagi kami akan Kau kumpulkan kembali beribadah di gereja TM. Berkati seluruh pelayan-pelayan yang ambil bagian di sana Bapak. Mulai koordinator ibadah raya itu hamba Bapak Yusuf, kembali hamba ini kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Kau memberkati hamba-Mu Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan. Engkau pakai, Engkau tambahkan hikmat, roh kebijaksanaan daripada Allah turun atas Bapak Yusuf Tuhan. Berkati pekerjaannya, bahkan berkati seluruh aspek kehidupannya, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati Bapak seluruh pelayan-pelayan yang ambil bagian Tuhan di ibadah live streaming ini Bapak, baik ibadah umum, ibadah DC, sekolah minggu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, seluruh jerih lelah hamba-hamba-Mu tidak pernah sia-sia di hadapan-Mu, tapi Tuhan yang sudah
menyediakan yang terbaik bagi seluruh hamba-hamba ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, dan kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan menyediakan, Tuhan percaya bagi kami Tuhan. Kembali kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kiranya tangan-Mu yang menyertai mereka Tuhan. Kiranya tangan-Mu yang melindungi umat-Mu Tuhan. Bapa yang baik, ulurkan tangan Tuhan menjamah seluruh umat-Mu Tuhan, sehingga umat gereja Tuhan menyediakan tidak ada yang sakit Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau yang memelihara, Engkau yang menjaga seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa, untuk bungkus semua dengan kuasa dan darah anak domba. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Engkau memberkati keuangan gereja-Mu Tuhan yang ada di gereja TM Tuhan, menjadi keuangan yang sehat. Terima kasih Bapa, Engkau tambah-tambahkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir di pembenaran Tuhan menyediakan, sehingga lewat pembenaran Tuhan nama Yesus dimuliakan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami berdoa Tuhan buat keturunan Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan, berkati mereka, genapi janji-Mu bagi bangsa pilihan-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Dengan keberanian kami datang menghampiri Engkau Tuhan, karena sungguh kami yakin dan percaya Tuhan kemurahan-Mu Tuhan yang melayakkan setiap kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami hanya mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami menyadari Tuhan atas setiap kesalahan bangsa kami Tuhan. Kami menyadari setiap kekurangan bangsa kami Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami hanya mohon belas kasih-Mu Bapa. Uluran tangan-Mu atas bangsa ini Tuhan, sehingga pemulihan itu boleh terjadi atas bangsa kami Bapa, sehingga kemenangan itu boleh terjadi atas bangsa kami Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan bahwa Yesus ada di bangsa Indonesia Bapa. Marilah Roh Kudus nyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa Indonesia Tuhan, sehingga dunia boleh melihat di Indonesia ada Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus, namanya yang berkuasa di atas segala nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan pemerintahan kami saat ini Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan kami jadi pemerintahan yang kuat di hadapan-Mu Bapa. Engkau berkati mulai Bapak Presiden Wakil Tuhan, seluruh aparat kepolisian Tuhan, seluruh kabinet Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Lindungi dan sertai mereka Tuhan, yang melakukan tugas mereka Tuhan. Engkau yang melindungi, Engkau menjaga mereka Tuhan. Dan kami terus berdoa Tuhan buat para medis Tuhan yang ada di bangsa kami Tuhan. Kiranya kekuatan yang khusus para Allah turun atas seluruh para medis yang ada di bangsa kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan terpapar oleh COVID-19 Tuhan, baik yang ada di rumah sakit Tuhan, baik yang isoman Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh anak-anak ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat BPD-BPH Tuhan, Kau berkati, satukan hati mereka Tuhan, sehingga mereka terus bersatu hati Tuhan, bergandengan tangan Tuhan untuk menjalankan misi-Mu Tuhan atas Banten ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami pagi hari ini Tuhan. Ucapan syukur kami semuanya kami kembalikan hanya kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dalam keluar masukmu dari kediamanmu, mulai dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah menerima berkat dari Tuhan, kita katakan sama-sama, amin.